Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Rahman Alfaris Baraja, dan pada kesempatan kali ini izinkan saya membahas tentang Digital Product Development, Validating Your Product, atau lebih tepatnya saya akan membahas tentang pengembangan produk digital, ya, yang mana subtopiknya adalah memvalidasi produk kita. Seperti itu. Oke, mari kita lanjut. Oke, sebelumnya izinkan saya membahas tentang topik-topik yang akan saya bacakan atau saya bahas, ya. Yang pertama adalah the importance of product validation in digital innovation development. Yang kedua adalah determining value proposition from customer profile with case examples. Yang ketiga adalah developing a prototype with design sprint method with case example. Yang terakhir adalah saya akan membahas tentang koneksi atau connections between prototype and the defined value proposition. Jadi hubungan antara prototype dan value proposition yang sudah ditentukan, seperti itu. Oke, kita lanjut. Yang pertama, sebelumnya izinkan saya membacakan juga referensi dari apa yang akan saya sampaikan, ya, materi-materi yang akan saya sampaikan nantinya. Oke, lanjut saja. Yang pertama adalah why is product validation important? Oke, tapi sebelum kita ngebahas kenapa product validation itu penting, saya pengen ngebahas tentang product validation itu apa sih sebelumnya gitu. Oke, jadi saya udah ngebagi nih definisinya. Cuman emang yang produk ini adalah definisi produk ini itu masih yang sangat umum, ya. Sementara yang validate itu udah mulai meranah ke digital product gitu, ya, digital product development definisinya. Cuman gak apa-apa, kita bacain dulu aja. Produk itu adalah an article or substance that is manufactured or refined for sale. Sementara validate itu to confirm that a hypothesis is legitimate, well grounded, or justifiable. Oke, jadinya saya coba jelaskan dulu mungkin, ya. Produk itu kan berarti kalau di sini adalah sebuah artikel atau barang yang dibuat atau diperbarui atau diperbagus untuk dijual. Sementara validate itu adalah untuk mengkonfirmasi bahwa sebuah hipotesis itu legitimate, ya, atau betul, well grounded, dibuktikan dengan dasar gitu, ya, dasarnya itu baik, dan justifiable, bisa dibenarkan, seperti itu. Nah, maksud saya tadi yang saya bilang produk itu masih ke umum karena saya belum ngebahas produk digital. Maksudnya yang kita bahas di sini kan product validation itu kan dalam terms produk digital, ya. Oke, jadi produk digital sendiri itu lebih mengarah itu produk, cuman sifatnya itu intangible, jadi tidak bisa dirasakan secara langsung karena dia sifatnya itu maya atau virtual gitu, ya. Kayak contohnya software dan lain-lain itu kan kita tidak bisa genggam gitu, nggak kayak mungkin apa gitu, nggak kayak mungkin botol minum ini, ya, dia sifatnya itu intangible atau tidak bisa dirasakan secara langsung, ya, yang sifatnya mungkin coding dan lain-lain, tapi masih memiliki sifat produk yang lainnya, itu bisa dijual dan memiliki nilai jual, seperti itu. Oke, kita langsung saja. Then why is it important, ya? Sebelumnya saya belum bahas yang product validation, ya. Oke, product validation sendiri an activity to check the congeniality between users pains and gains and the issued products pain reliever and gain creators. Jadi ini mungkin sudah langsung mengarah ke product validation terms gitu, ya, maksudnya digital product terms gitu. Jadi ini adalah sebuah aktivitas untuk mengecek kesesuaian antara user pain dan gains atau calon penggunanya. Dia tuh rasa sakit dan pains dan gainsnya tuh apa, kesesuaian antara itu, dan produk yang ingin diterbitkan ini pain relievers dan gain creatorsnya tuh apa gitu. Jadi sesuai nggak nih solusi dari produk dan masalah dari pengguna itu sudah cocok gak nih, bisa menyelesaikan masalahnya nggak gitu. Nah, terus why is it important? Nah, untuk ngejawab pertanyaan ini, lalu kenapa ini penting, kenapa product validation itu penting, saya coba kasih contoh kasus kalau misalkan product validation ini tidak dijalankan. Oke, jadi contohnya nih, ada sebuah orang yang ingin bikin startup gitu, ya, mungkin apa gitu. Nah, dia ngelihat ini bahwa masalahnya adalah pains dari customersnya dia itu adalah saya susah fokus ketika belajar atau bekerja di rumah gitu, susah banget fokus. Nah,
susah banget untuk bisa menjaga tingkat fokus saya gitu. Nah, dia punya ini nih, punya solusi gitu. Gimana kalau misalkan kita buat aplikasi untuk streaming musik tapi yang relaxing gitu, kayak Spotify, cuman musiknya itu di curate langsung, yang emang punya punya apa namanya ya, musiknya buatan dari aplikasinya gitu ya, bukan musik dari pihak ketiga. Itu yang emang bisa ngebantu fokusnya gitu, atau mungkin suara dan lain-lain lah gitu, audio gitu. Nah, terus dia punya itu kan, itu untuk produknya gitu, issued produknya. Terus nggak pakai product validation, apakah itu cocok atau enggak dengan apa yang user butuhkan, dia langsung terbitkan lah itu produk gitu kan. Ternyata risetnya adalah sebetulnya bahwa hanya sedikit yang terbantu oleh audio gitu untuk bisa fokus gitu. Contoh, kalau misalkan dari 20% dari 100% itu cuma 20% orang yang bisa kebantu oleh audio gitu. Dan dia nggak melakukan riset ini. Riset ini itu salah satu bentuk atau salah satu tahap lah ya, tahap yang udah mulai detail dari produk, salah satunya juga gitu, dari berbagai banyak jenis product validation, aktivitas product validation itu salah satunya juga ngeriset pastinya kan. Nah, itu tidak dilakukan sama dia. Alhasil apa? Produk yang udah dia terbitkan ternyata nggak laku banyak. Karena apa? Karena banyak yang atau nggak laku tapi dapat feedback negatif. Karena apa? Karena nggak sesuai sama statistiknya. Statistiknya menyatakan bahwa cuman sedikit orang yang terbantu oleh audio untuk bisa fokus dalam belajar atau bekerja di rumah gitu. Jadi memang salah satunya adalah riset, atau mungkin interview, atau mungkin atau mungkin testing dan lain-lain. Itu salah satu bentuk dari product validation atau oke, nanti itu bahasan lain sih. Jadi itulah mengapa proses product validation itu penting seperti itu. Kita lanjut ya. Determining value propositions from customer profile, yang mana ini mungkin saya sedikit berikan penjelasan. Kita membuat value propositions adalah salah satu bentuk kita melaksanakan aktivitas product validation seperti itu. Di sini mungkin buat yang belum tahu sebelumnya, tapi di sini adalah VPC yang bisa dilihat bareng-bareng. Ini adalah sebuah VPC atau value proposition canvas ya, di mana di sini ada dua bentuk ya. Satu mungkin yang sebelah kanan itu ada lingkaran, yang sebelah kiri ada kotak ya. Nah, lingkaran yang di kanan itu adalah customer profile, lingkaran customer profile. Sementara yang di kiri adalah kotak value proposition. Nah, korelasi antar keduanya itu adalah di mana masalah-masalah yang ada di customer profile itu bisa disolusikan, dijelaskan atau dinyatakan solusinya di value proposition, yang pastinya itu dirembukan dulu atau dirapatkan dulu gimana caranya kita menyelesaikan masalahnya gitu ya. Nah, di sini kita bahas ke value propositionnya aja. Gain creators, di situ ada kotaknya kan, ada dibagi 3 bagian tuh. Gain creators, what can we do to make customers get what they want? Karena di sini atau mungkin kita dari products and services dulu deh. Products and services itu adalah produk apa sih yang kita mau terbitkan gitu ya, berdasarkan customer profile gitu ya. Nah, produk ini memiliki karakteristik gain creators dan brand relievers apa yang bisa ngebuat ini orang-orang ini, calon pengguna ini tertarik gitu. Kayak mungkin dari brand relievers dulu deh. What can we do to relieve the customer's pain? Contohnya kayak misalkan contoh ya, customer profile-nya adalah saya pusing kalau misalkan saya mau nyeken dokumen formal itu harus ke fotokopi dulu ya, harus ke fotokopi dulu dan ribet-ribet lah, apa-apa harus ke fotokopi dulu dan mana keluar uang lagi gitu. Nah, gains-nya dari customer-nya itu adalah saya pengen bisa nge-scan langsung dari rumah ya. Saya punya handphone yang kameranya bagus, gimana caranya itu handphone bisa nyeken dokumen-dokumen formal saya gitu. Kayak bahkan di mesin scan di fotokopi gitu. Nah, dibuatlah value proposition. Products and services-nya apa? Aplikasi untuk bisa nyekan via handphone gitu. Pen relieversnya apa? Orang nggak mesti bayar-bayar lagi untuk nyeken dokumen, atau mungkin nantilah bayar untuk premium membershipnya aja gitu. Tapi mereka nggak perlu repot-repot pergi ke fotokopi ya, mereka bisa langsung dari rumah, mereka scan cepet jadinya dan itu bisa langsung jadi PDF gitu ya, dan lain-lain gitu. Gain creators-nya adalah
oh ya itu tadi orang jadi hemat waktu, hemat efisien lah, semuanya jadi lebih efisien, waktunya lebih efisien, kemudian uangnya juga lebih efisien dan lain-lain gitu, apalagi untuk mereka yang harus scan dokumen banyak gitu. Itu salah satu contoh dari VPC seperti itu. Berarti di sini di job to bidana itu adalah mereka nyeken dokumen ya, kalau bisa berdasarkan contoh yang tadi kayak gitu. Oke, di sini adalah salah satu contoh value proposition canvas, karena tadi saya udah bilang ya, saya ingin kasih case example ya. Ini adalah case example dari tim saya. Tim saya itu ngebuat concierge atau layanan concierge ya, pelayanan untuk kita tuh just tip di gedung, di sebuah gedung gitu, di gedung tempat saya ini ya, tempat saya ada gitu. Nah di situ tuh karena jam makan siang itu liftnya itu selalu penuh ya, liftnya tuh selalu penuh dan selalu embat-embatan kalau misalkan mau, selalu dempet-dempetan kalau misalkan mau turun ke lobby untuk beli makanan. Itu tuh kita nyadarin pains itu dan kita ingin ngebuat suatu produk nih, produk digital gitu. Nah di situ ada job to bidana itu pengen beli makan di lobby ya, yang warna kuning gitu. Nah tapi painsnya apa? Time and effort waste dalam membeli makan siang. Time and effort waste, time-nya tuh karena mereka harus turun lift dulu, harus udah turun lift ngantri beli makannya dulu. Mungkin kalau misalkan ada yang punya tamu di kantornya, mereka harus turun, nggak ada OB yang bisa disuruh untuk turun, pusing deh tuh, masa harus ninggalin si tamu kan gitu. Nah terus mereka tuh pengennya apa, ingin lebih mudah, murah, dan bisa menghemat waktu dalam memesan makanan, karena mereka nggak perlu turun kan, jadi lebih mudah, lebih menghemat waktu juga karena mereka yang nggak perlu turun juga gitu, karena itu mereka diwakilkan gitu. Nah terus kita solusinya apa nih? Jadi value proposition itu sebetulnya solusi yang ditawarkan, yang diproposisikan gitu. Nah yang kita tawarkan apa? Products and servicesnya, layanan jasa titip dalam gedung untuk membeli dan mengantarkan makanan ke pengguna ya. Kita di sini fokusnya emang makanan dan minuman ya yang kita antarkan gitu. Nah terus pantry reverse-nya apa? Mengurangi time and effort waste dalam membeli makan siang ya. Nah gain creators ini mungkin salah satu gain creators yang teknis ya, kalau kita tuh ngadain refund gitu ya. Cuman gain creators itu misalnya lebih simpel, bisa ya, jadinya lebih mudah. Gain creators membuat pengguna-pengguna ini lebih mudah kalau misalkan mereka mau beli makan, mereka nggak perlu turun lagi tapi ada jasa kita, seperti itu. Jadi itu contoh dari value proposition canvas ya. Nah selanjutnya mungkin ini sedikit tentang kita ngebuat customer profile. Mungkin emang nggak masuk banget ke topik bahasan ya, karena di sini kita pengen ke product validation, cuman nggak apa-apa, ini juga salah satu bentuknya. Nah cara-cara kita menentukan customer profile itu kayak gimana sih? Yang pertama kita select customer segment dulu nih. Contoh kalau misalkan kayak saya buat just tip menara, kita cari kalangan yang pakai just tipnya dong gitu. Masa orang yang di luar gedung yang dipakai, kan enggak gitu. Nah yang kedua identify customer jobs gitu. Pekerjaan mereka tuh apa? Apa sih tanggung jawab mereka tuh apa? Yang mereka mewajibkan mereka untuk melaksanakan tugas yang mereka punya pains itu gitu. Mereka kerja, mereka jadi mahasiswa, otomatis kan mereka juga butuh makan dong di gedung, apalagi mereka yang lantai atas itu. Nah itu jadi itu kita ngerekap job-job mereka, kita mengarsipkan job-job mereka gitu. Nah yang ketiga itu identify customer pains gitu. Kita tanyain tuh apa sih kendalanya kalau misalkan mau beli makan siang gitu. Terus identify customer gains, kita tanyakan apa yang kamu pengen gitu, apa yang kamu pengen biar ngebeli makan siang ini jadi lebih simple, apa yang kamu pengen iniin, pengennya tuh kayak gimana biar lebih simple, biar nggak mesti nunggu-nunggu gitu. Nah terus kalau udah nomor 5 prioritas jobs, pains and gains, diprioritaskan nih, dipertimbangkan yang mana yang lebih bermutu, yang mana yang lebih itu dirembukan lah sama tim, seperti itu. Jadi ini tentang ngebuat atau menentukan customer profile gitu. Nah sekarang a little about a great value proposition, ini yang lebih relate pastinya ya. Yang pertama sifatnya adalah are embedded in great business models ya, kayak contohnya BMC atau business model canvas gitu ya. Itu ada value propositionnya seperti itu. Yang kedua, focus on the jobs, pains and gains that matters most to the customers. Ya, jadi fokusnya itu adalah ke pains, gains dan ya jobs yang memang itu yang paling diprioritaskan gitu. Karena kayak kalau misalkan painsnya ada 2, yang satu nggak perlu diinin banget, cuman itu cuman kayak
keluhan singkat aja gitu. Jangan itu yang diprioritasin, justru yang utamanya, yang mereka memang kesulitan gitu, itu yang diprioritaskan, seperti itu. Yang ketiga, fokus on unsatisfied jobs, unresolved pains, and unrealized gains. Jadi fokusnya itu terhadap jobs, pains, dan gains yang memang belum terrealisasi. Ya, jangan yang mungkin udah ada alternatif solusinya, itu yang diprioritaskan. Jangan yang kayak gitu. Yang memang masih, kalau bisa itu yang memang masih susah solusi, masih belum ada solusinya gitu, dan lain-lain kayak gitulah. Yang keempat, target few jobs, pains and gains but do so extremely well. Artinya apa? Jadi kita nggak perlu fokus ke banyak banget pains atau gains atau jobs, tapi kita itu fokus ke satu, tapi kita tuh konsisten, kita nyelesain yang itu sampai itu benar beres gitu loh, sampai itu tuh terselesaikan. Kalau misalkan nggak 100% pun 90% gitu. Dan yang kelima, go beyond functional jobs and address emotional and social jobs. Kalau bisa, produk yang kita tawarkan ini gak cuman ngebantu mereka menyelesaikan pekerjaannya, tapi mereka bisa sampai tahap emosional atau bahkan sosial gitu, bahkan dalam ngerjain tugasnya dengan produk kita gitu. Jadi jangan cuma buat menyelesaikan masalah doang, tapi bisa memberi keuntungan bagi mereka kayak gitu, keuntungan emosional dan keuntungan sosial gitu ketika melaksanakan tugas dengan produk yang kita sudah buat, seperti itu. Jadi ini mungkin 2 slide ini a little aja, cuman buat ngejelasin sedikit tentang value proposition dan customer profile ya. Oke, sekarang nomor 3 nih, topik nomor 3 yang ingin saya bahas adalah making a prototype using design sprint. Oke, mungkin penonton-penonton di sini sebelumnya udah tahu ya design sprint itu intinya apa? Ada 5 kan, map, sketch, decide, prototype, dan test gitu ya. Cuman kita di sini ada 4 aja. Pertama, define the problem dulu ya, tahap map ya, tentuin apa masalahnya gitu. Yang kedua, sketch the solutions, disketsakan, dibuat sketsa solusinya tuh kayak apa. Kemudian build the prototype. Alat prototyping sekarang ada banyak, bisa pakai Figma, bisa pakai yang lain-lain gitu ya. Salah satunya Figma yang paling powerful untuk sekarang untuk prototyping ya, berdasarkan sketsa yang udah kita buat sebelumnya gitu. Contoh sketsanya mungkin di kertas atau gimana, itu dirembukan sama tim gitu ya. Itu kemudian dibangun prototipenya. Yang dirembukan itu tahap decide gitu ya. Nah, kalau udah dibangun, dites ke orang calon pengguna, apakah calon pengguna ini punya feedback atau enggak, punya keluhan apa enggak, masih ada yang kurang apa enggak. Nah, test the prototype ini jadi kita bisa dapat data dari user apa yang kurang, dan itu kita bisa perbaruin lagi. Jadi itu terus menerus feedback dari user itu bisa memperbaiki produk digital yang kita buat, seperti itu. Kayak contohnya ini adalah mungkin di sini kurang kelihatan ya, tapi ini adalah salah satu bentuk prototype ya, prototype yang tadi saya itu just tip ya. Di sini ada bentuknya tuh dia UI WhatsApp, karena memang kita concierge-nya ini via WhatsApp ya. Dan ini saya buat di Figma, tim saya buat di Figma. Jadi ini proses bisnis, salah satu proses bisnis kalau misalkan berjalan dengan lancar gitu ya. Nah, ini juga salah satu hasil dari tahap yang tadi, define the problem, karena yang tadi problemnya adalah orang malas turun ya gitu. Sketch the solution, kita rembukan solusinya mau pakai apa, mau pakai aplikasi atau enggak, dan lain-lain. Dan paling benar emang pakai WhatsApp gitu, karena WhatsApp kan kayak semua orang pakai gitu, nggak mesti ganti-ganti aplikasi lagi gitu, cukup satu aplikasi ya, mereka tinggal ngechat adminnya, terus mereka dilayanin kayak gitu, nggak mesti download aplikasi apapun lagi lah untuk sekarang, seperti itu. Oke. Ini nanti akan di testing nih. Kebetulan memang saya udah testing ke beberapa pengguna gitu ya, calon pengguna, dan mereka punya feedbacknya tersendiri. Dan karena tim saya memang kita semua harus testing gitu ya, kita testing, dan memang banyak sekali user feedback yang didapatkan, dan itu bisa semuanya digunakan untuk memperbarui produk digital ini agar bisa lebih sesuai dengan kebutuhan customer, karena yang paling kan pasti customernya, seperti itu. Oke, jadi ini salah satu bentuk prototipenya ya gitu. Nah, lanjut ke pembahasan nomor 4 atau topik nomor 4. What is the connection between the prototype and the value proposition? Nah, sebetulnya koneksi ini sama ini itu apa sih gitu. Nah, simpelnya yang saya bisa jelaskan, atau menurut saya ini prototype ini adalah bentuk hasil akhir, salah satu bentuk hasil akhir dari ini gitu.
Jadi ini dan dengan proses-prosesnya menghasilkan prototipe ini gitu. Jadi dengan segala macam bentuk rembukan dihasilkanlah sebuah prototipe. Ya memang belum hasil jadi mungkin ya sudah, kalau misalkan nanti ini WhatsApp ya berarti hasil jadinya kita buka layanan beneran gitu. Nah tapi prototipe ini itu gunanya buat apa sih gitu. Connection ini itu connection prototype dan value proposition ini itu prototype itu gunanya buat apa? Gunanya itu biar kalau misalkan nggak ada prototype langsung ke produk jadi dan dicoba langsung kepada para user, kepada para customer. Kalau misalkan ada apa namanya, ada perubahan, itu mereka akan selalu berubah gitu. Jadi nggak baik kalau misalkan udah di tahap produk akhir dan terus berubah, itu nggak baik. Kalau bisa di apa namanya, dioptimisasi dulu di tahap prototype itu udah sangat optimize, sudah dapat banyak user feedback. Jadi nanti kalau misalkan udah dilepas ke pasaran, ke dunia nyata, itu feedbacknya itu cukup yang memang sifatnya lebih ke membangun aja, tapi kayak bukan yang dari basic prosesnya itu harus diubah-ubah lagi. Takutnya kalau misalkan prototype ini nggak dibuat, nanti prosesnya itu berubah-berubah setiap kali ada order, setiap kali ada apa gitu. Karena nggak ada, bisa dibilang prototype ini juga jadi salah satu penentu arah gitu untuk nanganin order itu kayak apa, standarnya seperti itu, rancangan standar lah kayak gitu. Nah balik lagi ke tahap ke topik koneksi prototype dan value proposition ya. Jadi hasil yang ini itu kan kayak layanan Just Tip itu kan bentuknya bisa via concierge WhatsApp gitu. Nah yang mana pastinya mengurangi time and effort waste. Kalau di sini kan pen relieversnya mereka tinggal ngechat ya. Kalau di sini saya izin menjelaskan tentang proses bisnisnya gitu ya. Tinggal ngomong pesan, terus kita isi formulirnya, kita bayar dengan transfer gitu ya. Kalau udah ntar diantar gitu, itu di formnya kan juga ada lantai kita di mana gitu kan, nanti diantar sama kurirnya mungkin tunggu di tempat resepsionis gitu ya. Udah deh kita bayar sesuai keuntungan yang sesuai yang harga yang sudah ditetapkan gitu ya. Terus kita isi feedback gitu. Tapi itu udah proses bisnisnya gitu. Itu udah proses bisnis dari yang value proposition yang udah kita buat kayak gitu. Jadi koneksinya adalah itu prototipe itu adalah hasil akhir dari value proposition, atau mungkin sebelum hasil akhir ya. Kalau misalkan hasil akhirnya itu adalah produk jadi gitu. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, 4 topik tadi gitu ya. Saya harap dari 4 topik yang sudah saya bahas bisa jadi inspirasi untuk orang yang mendengarkan untuk mungkin bisa ngebuat produk mereka sendiri atau bahkan yang lain gitu ya. Terakhir saya kurang lebihnya mohon maaf. Saya minta maaf kalau misalkan ada kesalahan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.